Saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya, Romo Wilfried Valiance, PR. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema Maria tetap perawan. Dalam kehidupan sebagai orang Katolik, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik iman kita. Benarkah Bunda Maria tetap perawan? Apakah Maria tidak berhubungan intim dengan Santo Yosef? Apakah Yesus adalah anak tunggal Maria atau masih ada anak kandung Maria selain Yesus? Wacana seputar keperawanan Maria mulai dihidupkan pada abad kedua. Dan dogma Maria tetap perawan atau Maria perawan abadi atau Perpetual Virginity of Mary diumumkan pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Mari kita simak bersama dogma ini. Maria yang tetap perawan dan tak bernoda yang terberkati, mengandung tanpa benih manusia oleh Roh Kudus dan tanpa kehilangan keutuhan melahirkan dia dan sesudahnya tetap perawan. Seperti Kristus yang bangkit dengan tubuhnya dan menebus pintu-pintu rumah yang terkunci, maka pada saat kelahirannya, ia pun lahir dengan tidak merusak keperawanan ibunya, yaitu Maria. Kita dengarkan sekali lagi. Maria yang tetap perawan dan tak bernoda yang terberkati, mengandung tanpa benih manusia oleh Roh Kudus dan tanpa kehilangan keutuhan melahirkan dia dan sesudahnya tetap perawan. Seperti Kristus yang bangkit dengan tubuhnya dan dapat menembus pintu-pintu rumah yang terkunci, maka pada saat kelahirannya ia pun lahir dengan tidak merusak keperawanan ibunya, yaitu Bunda Maria. Mari kita perhatikan beberapa rumusan penting yang berhubungan dengan 3 status keperawanan Maria yang diakui oleh Gereja Katolik, yaitu keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus, keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus, dan keperawanan Maria sesudah melahirkan Yesus. Rumusan pertama, mengandung tanpa benih manusia. Ini berhubungan dengan status virginity ante partum, keperawanan sebelum melahirkan Yesus. Rumusan kedua, tanpa kehilangan keutuhan melahirkan dia, virginity in partum, keperawanan pada saat melahirkan Yesus. Dan rumusan yang ketiga, dan sesudahnya tetap perawan, virginity postpartum, keperawanan sesudah melahirkan Yesus. Saudara-saudara, ketika dogma ini diterbitkan, timbul kontroversi luar biasa. Mengapa? Karena selain tidak masuk akal secara biologis dan medis, dogma ini juga diserang karena dianggap tidak memiliki bukti kitab suci yang meyakinkan. Lalu seperti apa sikap Gereja Katolik? Gereja Katolik amat menyadari bahwa iman akan Maria yang tetap perawan telah menghadapi perlawanan gencar, ejekan, dan salah pengertian dari orang-orang yang tidak beriman. Karena itu menurut magisterium, dogma ini hanya dapat ditangkap secara iman dengan melihat secara utuh kaitan misteri-misteri kitab suci satu sama lain. Kita lihat sekarang pertama, virginity ante partum, keperawanan Maria sebelum melahirkan Yesus. Berabad-abad sebelum Maria dipilih menjadi Bunda Yesus, para nabi sudah menubuatkan keajaiban itu. Dalam Yesaya bab 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya akan disebut Emmanuel. Ada 2 kata lain yang digunakan berganti-ganti dengan kata perawan dalam teks-teks kitab suci,
yaitu gadis dan anak darah. Ini menunjukkan keperawanan sebelum melahirkan Yesus. Dan misteri yang lebih meyakinkan adalah pembelaan Maria sendiri atas keperawanannya. Dalam Lukas bab 1 ayat 34. Ketika malaikat Gabriel datang dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Maria dengan panik dan takut membela keperawanannya. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Saya kira secara psikologis kesimpulan sangat jelas. Benar bahwa ketika mendapat kabar malaikat, Maria adalah tunangan Yusuf. Tetapi ledakan kepanikannya meyakinkan siapapun bahwa dia sedang membela status keperawanannya. Kita lihat yang berikut, virginity in partum. Keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus. Penjelasan tentang keperawanan Maria pada saat melahirkan Yesus memang sangat menantang. Bagaimana mungkin seorang perempuan dapat melahirkan jika ia tidak mengalami kerusakan selaput keperawanan? Tapi saudara-saudara, sejak abad kedua sudah berkembang refleksi gereja yang pada intinya meyakini bahwa apabila Allah bertindak secara luar biasa dalam peristiwa perkandungan Maria, ia juga bertindak secara luar biasa dalam menjaga keperawanannya. Mari kita hubungkan dengan beberapa dasar biblis. Kita tahu bahwa sejak jatuh dalam dosa di Taman Eden, salah satu penderitaan yang diwariskan sebagai akibat dosa asal kepada perempuan adalah sakit bersalin. Kejadian bab 3 ayat 16. Sungguh susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Tapi Maria adalah satu-satunya perempuan yang bebas dari noda dosa asal. Karena itu gereja Katolik meyakini bahwa ia juga bebas dari sakit bersalin. Tentang Maria tidak mengalami sakit bersalin terkonfirmasi dalam Yesaya bab 66 ayat 7. Dengar bunyi kegemparan. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Bayangkan saudara-saudara, kata-kata ini sudah digaungkan berabad-abad sebelum Maria melahirkan Yesus. Ini ditulis dalam Yesaya bab 66 ayat 7. Itu artinya ditulis pada masa perjanjian lama. Sudah jauh sekali dari kehidupan Maria. Ini semua dasar mengapa magisterium kemudian menegaskan dalam dokumen Lumen Gentium artikel 57 dan 59. Kelahiran Yesus tidak menghilangkan keperawanan Maria, melainkan justru menyucikan. Kita lihat sekarang virginity postpartum. Keperawanan Maria sesudah melahirkan Yesus. Ini yang paling kontroversial. Paling diperdebatkan oleh kaum fundamentalis. Yaitu mereka yang mau memahami kitab suci hanya dari apa yang tertulis. Termasuk oleh saudara-saudara kita Kristen bukan Katolik. Kelompok ini mendebat terminologi biblis yang membingungkan dengan memakai argumentasi logik. Pertama tentang kata sampai pada Matius bab 1 ayat 25. Tetapi ia tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Logika yang coba dibangun di sini adalah bahwa kata sampai menunjuk pada tenggang waktu tertentu. Artinya setelah tenggang waktu itu berakhir, hal-hal yang tertunda segera dapat dilakukan. Seperti apa gereja Katolik menyikapi pandangan ini? Menurut gereja Katolik, kelompok ini tidak akurat dalam menempatkan konteks kata-kata, tetapi Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Mengapa saudara-saudara? Karena ayat ini sesungguhnya memperlihatkan struktur bahasa kitab suci
yang bermaksud menegaskan bahwa Maria tidak berhubungan dengan Yosef sampai Yesus lahir. Atas cara ini kitab suci mau menegaskan bahwa perkandungan Yesus bukan terjadi dari hubungan Maria dengan Yosef, tetapi dari Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, mengartikan kata sampai untuk membenarkan argumen bahwa sesudah kelahiran Yesus, Maria memulai hubungan intim bersama Yosef, jelas merupakan argumentasi yang salah konteks. Debat lain adalah tentang saudara-saudara Yesus. Pertanyaan penting di sini adalah, apakah Maria hanya melahirkan Yesus? Apakah Yesus tidak mempunyai saudara-saudara kandung? Tapi faktanya, pada banyak tempat dalam kitab suci, Yesus disebut sebagai anak sulung Maria, saudara-saudara Yesus. Nah, menurut orang-orang yang mendebat, jika data ini dapat dibuktikan, yaitu apabila Yesus ternyata memiliki saudara-saudara kandung, maka klaim bahwa Maria tetap perawan harus ditolak. Bagaimana kita atau gereja menghadapi debat ini? Kita bicara tentang bias budaya atau cultural bias. Terjemahan kitab suci Yunani kita tahu amat diwarnai oleh bias kultur Yahudi. Dalam kultur Yahudi, sebagaimana kultur masyarakat di mana-mana termasuk Indonesia, saudara tidak selalu berarti saudara kandung. Sepupu dan ponakan-ponakan juga disapa sebagai saudara. Tentang ini Santo Hieronymus punya kesaksian, terutama berkenaan dengan figur Yakobus yang disebut sebagai saudara Yesus dalam Galatia bab 1 ayat 19. Yakobus yang dimaksud di sana sesungguhnya adalah putra Maria, saudari Santa Maria. Artinya, Santa Maria sebenarnya memiliki seorang saudara yang juga bernama Maria, yaitu Maria istri Alfeus. Itu sebabnya Yakobus yang disebut saudara Yesus itu disebut sebagai Yakobus anak Alfeus. Tapi klarifikasi paling meyakinkan saudara-saudara datang dari Santo Yohanes Chrysostomus. Dia memakai kata-kata Yesus dari atas salib dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada muridnya, inilah ibu. Dan murid itu menerima dia di dalam rumah. Apa yang mau dikatakan di sini? Saudara-saudara, jika ada anak kandung Maria atau jika ada saudara kandung Yesus, sangat tidak masuk akal bahwa Yesus menyerahkan tugas merawat ibunya kepada orang yang bukan saudara kandungnya atau bukan anak kandung ibunya. Karena itu Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa kata-kata ibu inilah anakmu tidak saja merupakan upaya Yesus untuk mempercayakan Maria kepada Yohanes, tapi juga merupakan upaya Yesus untuk mempercayakan Yohanes kepada Maria demi mengisi kekosongan kehadiran dirinya sebagai putra tunggal ibunya. Sekarang kita lihat pandangan reformis Protestan. Pada abad keempat, saudara-saudara, dogma Maria tetap perawan didukung secara luas oleh tokoh-tokoh reformis. Kita lihat misalnya Martin Luther, reformis Protestan. Dia menyebut Maria sebagai ever virgin, tetap perawan. Dan kepercayaan bahwa Maria tetap perawan merupakan keyakinan Luther sepanjang hidupnya. Ulrich Zwingli, reformis Swiss, dia mengatakan, saya sangat percaya bahwa Maria selamanya tetap perawan. Perawan yang utuh, perawan yang murni. Lagi pendiri gereja Anglikan, Hugh Latimer dan Thomas Cranmer, dia menerima Maria sebagai yang selalu perawan. Juga pendiri gereja Metodis John Wesley menegaskan pandangannya bahwa
Maria tetap perawan baik sebelum melahirkan Yesus, pada saat melahirkan Yesus, dan sesudah melahirkan Yesus. Saudara-saudara, bagaimana pandangan saudara-saudara kita Muslim? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa, yaitu Yesus, dilahirkan secara ajaib tanpa ayah. Dan Maryam ibunya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki, sehingga Isa merupakan anak dari seorang perawan. Ini keyakinan saudara-saudara Muslim. Saya kira kita sudah tiba di akhir dari perbincangan kita. Mari kita berjuang untuk lebih beriman, lebih sungguh meyakini Maria sebagai bunda yang tetap perawan, dan menjadikan Maria model kehidupan kita yang suci dan terberkati. Terima kasih.